Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah tentang illegal content. Saya Raihan Khairasman dan 3 teman saya, Andika Pradana, Aditya Nugroho, dan Taufikur Rahman. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Internet atau Internet Chain Networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses dengan internet tersebut. Suatu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Selain sebagai media penyedia informasi melalui internet, pula kegiatan komunikasi komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah komputer. Dengan komputer, seseorang dapat dengan mudah menggunakannya. Tetapi dengan adanya komputer, seseorang menggunakannya dengan ada hal yang baik dan tidaknya. Cybercrime dan cyberlaw, di mana kejahatan ini sudah melanggar hukum dalam teknologi dan seseorang yang mengerjakannya dapat dikenakan hukum pidana dan perdata. Munculnya beberapa kasus cyber di Indonesia seperti pencuri kartu kredit, hacking beberapa situs, transmisi data orang lain. Misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah. 1.2 Metode penelitian. Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan makalah ini adalah dengan metode studi pustaka, yaitu sebuah metode dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini tentang kasus illegal content. 1.3 Tujuan penulis: memenuhi kriteria tugas mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi, menambah pengetahuan mengenai jenis cybercrime dan cyberlaw, menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembicara pada umumnya mengenai pentingnya etika profesi teknologi dan informasi. Bab 2, landasan teori. 2.1 Pengertian illegal content. Illegal content adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis, dan melanggar hukum atau menggunakan ketertiban umum. Sebagai contohnya, pembuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara. Agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. 2.2 Cybercrime dan cyberlaw illegal content. Cybercrime adalah sebuah kejahatan menggunakan komputer, internet, dan sebagainya. Umumnya jenis kejahatan ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mendapatkan informasi secara ilegal, memanipulasi data, dan berbagai tindakan kejahatan virtual lainnya guna mendapatkan keuntungan. Contoh kejahatan dalam illegal content pornografi atau cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
Cyberporn telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mengatasi laju cyberporn di Indonesia. Di antaranya pasal 281 sampai 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP melarang pornografi dalam bentuk apapun. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang telekomunikasi pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 huruf A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Bab 3. Pembahasan atau analisis. 3.1 Motif. Cybercrime merupakan kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Cybercrime dapat dibagi berdasarkan motif dan aktivitas, yaitu A. Cyber yang menyerang hak cipta atau hak milik. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif mengadakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun demi materi atau non materi. Cyber yang menyerang individu. Bacot, pada bisa kagak bacot. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh, pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. 3.2 Penyebab dan penanggulangan. Penyebab. Dalam menggunakan teknologi informasi, seseorang terkadang tidak begitu mengetahui dan memahami begitu banyaknya peluang kejahatan yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Berikut ini beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya tindakan ilegal konten. 1. Akses internet yang tidak terbatas. 2. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. 3. Sistem keamanan jaringan yang lemah. Penanggulangan. Hindari membuka situs-situs yang tidak terpercaya, biasanya menampilkan tampilan-tampilan yang berbau pornografi seperti video dan foto-foto, dan menggunakan antivirus yang memiliki fitur internet security. Antivirus ini dapat memberikan informasi web mana yang aman dan berbahaya. 1. Tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. 2. Memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. 3. Melakukan modernisasi hukum pidana sosial beserta hukum acara yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Bab 4. Penutup. 4.1 Kesimpulan. Jika dilihat dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya, maupun untuk memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kita. Seharusnya mengupload dan jangan terlalu sering mendownload, karena dengan cara mendownload kita akan malas membuat sesuatu hal yang baru. Hakikatnya menciptakan sesuatu yang baru lebih baik daripada meniru ataupun menjiplak karya orang lain. Jiplak atau meniru adalah perbuatan yang menunjukkan betapa rendahnya diri kita di mata dunia. 4.2 Saran. Sebaiknya kita yang mempunyai ilmu lebih tidak menggunakan ilmu tersebut dengan membajak karya-karya orang lain. Karena jika kita melakukan itu secara tidak langsung, kita bisa merugikan orang banyak. Generasi muda seperti kita harusnya menciptakan hal-hal baru yang positif yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi orang lain agar mereka mengikuti langkah yang dilakukan untuk menciptakan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri tanpa membajak karya-karya yang sudah dibuat.
pemerintah jangan mempersulit untuk sang pencipta mendaftarkan karya ciptaannya agar karya tersebut tidak dijiplak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap masyarakat seharusnya melapor kepada pihak berwajib jika melihat adanya tindakan membacakan suatu karya. Setiap masyarakat harus membeli karya yang orisinil, bukan membeli produk-produk bajakan. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.